got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Sofani, mahasiswa dari Persis. Pada kesempatan ini, saya akan mempelajari mengenai tentang serangga yang ada di ekosistem persawahan ini. Untuk itu, saya ingin lihat langsung di lingkungan ini. Pasti penasaran kan, serangga apa saja sih yang ada di persawahan ini? Makanya ikuti saya ya. Ayo. Aku udah ketemu. Satu, Jadi di sini capung ada jarum. serangga capung jarum, yaitu ini dia. Capung termasuk metamorfosis tidak sempurna. Capung itu merupakan salah satu serangga predator. Dia dapat menyerap nutrisi dari tubuh si serangga lain, contohnya si kepik hijau, wereng, walang sangit, dan kutu putih. Maka dari itu, para petani harus menjaga si capung ini agar tidak musnah. Selain capung jarum, saya Dua, juga menemukan kumbang koksi. yang ada di sini. Kumbang koksik ini merupakan salah satu predator yang ada di sawah ini. Selain itu, dia termasuk ke dalam ordo Coleoptera, yang mana alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Kumbang koksik ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau holometabola yang mengalami atau melalui 4 tahap. Yang pertama, telur, larva, pupa, dan dewasa. Untuk saat ini saya sudah dapat 2 serangga, yaitu capung dan si kumbang toksik itu. Untuk itu kita akan cari lebih banyak lagi. Ini ada walang sangit hijau. 3. Walang sangit. Walang sangit ini tugasnya itu menghisap bulir padi. Walang sangit termasuk ke dalam metamorfosis sederhana, yang mana perkembangannya dimulai dari stadia telur, nimfa, dan imago. 4. Kepik hitam. Wah, saya menemukan ini. Kepik adalah salah satu serangga yang memiliki bau yang khas sama seperti walang sangit. Apabila mereka ini merasa terancam, mereka akan mengeluarkan bau yang begitu menyengat, sehingga kita apabila menangkap si kepik ini, kita merasa tidak nyaman dengan baunya. Nah, si kepik ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada masa bertelur, si betina ini meletakkan telur pada inang tanaman, kemudian telur tersebut menetas hampir mirip dengan kepik dewasa. Nah, yang bahaya lagi bagi pertanian, si kepik adalah salah satu perantara penyakit atau virus. Itu sangat berbahaya. 5. Belalang. Sekaligus sama bagi tanaman. Namun dia sangat berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Dia ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu fase telur, nimfa, dan imago. Pada fase telur, telur yang dihasilkan oleh si betina dari spermatozoa si jantan. Nah, setelah jadi telur, si belang betina meletakkan telurnya, baik itu di bawah daun, di batang tanaman, atau ada juga yang meletakkan telurnya di dalam tanah dengan kedalaman 3 hingga 4 meter. Hal itu dilakukan untuk menjaga telurnya dari keadaan dormansi atau tidak tumbuh untuk menetas. Kemudian setelah di fase telur ini, dia mengalami fase nimfa, yaitu di mana fase dia langsung menetas menjadi belalang kecil, di mana dia memakan dedaunan hijau dan tidak memiliki sayap. Mungkin ada sayap, namun kecil, tidak sempurna. Nah, setelah terjadinya di fase nimfa, kemudian dia melewati tahap dewasa, di mana dia sudah memiliki sayap sempurna, sayap lengkap, kuat untuk terbang. 6. Anggang-anggang. Iya, anggang-anggang. Mungkin nama serangga anggang-anggang jarang terdengar di teman-teman. Padahal masa kecil kita banyak menghabiskan waktu untuk bermain dengan dia. Dia adalah salah satu serangga dari famili Gernidae, yaitu serangga ini bisa menguasai elemen air karena dia bisa berjalan di atas air. Hal itu disebabkan karena kakinya itu memiliki bulu-bulu kecil yang bisa menolak air atau anti air. Si anggang-anggang memiliki 3 pasang kaki. Anggang-anggang ini adalah salah satu bioindikator. Nah, jika di perairan sawah kita tidak ada anggang-anggang, satu penanda yang bisa kita ketahui bahwa perairan kita itu sudah tidak bagus lagi, artinya sudah tercemar. Nah, si anggang-anggang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari hasil pantauan kita itu dinamakan serangga. Namun bisa berubah jadi hama apabila jumlahnya itu bisa melampaui batas sehingga bisa mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi petani, seperti menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Untuk bisa berhasil di bidang budidaya pertanian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya perawatan, perlakuan, dan pemupukan saja. Ada yang tidak kalah penting harus kita perhatikan, yaitu keseimbangan ekosistem. Dalam kita bertani, penting sekali kita memperhatikan kelangsungan entomologi serangga, karena serangga banyak sekali manfaatnya. Serangga mempunyai peran penting baik sebagai penyerbukan, sebagai predator pada hama tanaman. Kebanyakan petani hanya menggunakan pestisida sebagai solusi dalam pengendaliannya. Pengetahuan tentang serangga menjadi penting karena dengan mempelajari sumber masalah kita dapat mengetahui solusi yang tepat, dan kita perlu mengenal spesies apa saja yang memiliki potensial menjadi hama tanaman. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum.